Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar hari ini? Semua dalam keadaan sehat ya nak ya. Kita baru saja mengikuti ujian tema 2. Nah, hari ini kita akan masuk kepada tema 3 ya. Hari ini kita akan masuk kepada tema 3, yaitu kita akan berbicara mengenai memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dan pembagian pecahan. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas cinta kasih-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, di mana Engkau Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, kesehatan, kesempatan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai kembali aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menyertai hidup kami. Kiranya Tuhan yang bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran ini di dalam takut akan Tuhan. Hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada apa yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa dan permohonan kami. Amin. Baiklah anak-anak ibu semua, pada pagi hari ini kita akan masuk kembali masih tentang operasi hitung pecahan. Namun sekarang kita akan berbicara bagaimana menggunakan perkalian dan pembagian pecahan di dalam memecahkan masalah sehari-hari. Nah, kita lihat di sini contoh soal 1 ya. Seorang nelayan rata-rata dapat menangkap 9/4 kg ikan setiap hari. Berapa kilogram ikan yang dapat ditangkap selama 6 hari? Nah, sekarang kamu siapkan silih-silihmu ya. Selalu saya bilang sebelum kita memulai pembelajaran, siapkan semuanya. Baik catatannya, buku tugasnya, dan silih-silihnya dan peralatan tulisnya. Jadi ketika saya menjelaskan, kamu juga ikut bekerja ya nak ya. Setiap ibu menjelaskan, kamu juga ikut bekerja. Supaya kamu lebih paham tentang pecahan. Nah, perhatikan kalimat. Seorang nelayan rata-rata dapat menangkap 9/4 ikan ya. 9/4 kg ikan setiap hari. Setiap hari. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, berapa kilogram ikan yang dapat ditangkap selama 6 hari? Kalau setiap hari 9/4 kilo. Nah, untuk 6 hari berapa? Contoh, kalau setiap hari dia 2 kg ikan. Ya, kita ambil yang bulat dulu biar lebih gampang, lebih mudah kamu. Kalau setiap hari dia 2 kg ikan kita goreng. Nah, kalau 6 hari berapa kilogram ikan yang digoreng? Tentu diapain dia? Dikali 2 kg kali 6 hari. Artinya 12 kg lah yang digoreng ikan selama 6 hari. Nah, sekarang ikannya ditangkap nelayan. Ya, nelayan ini pergi ke laut hari ini, dia dapat 9/4 kilo. Dia berangkat lagi besoknya, dapat 9/4 kilo. Setiap hari selama 6 hari. Nah, pertanyaannya berapa kilogram ikan yang dapat ditangkap selama 6 hari? Operasi apa yang kita gunakan, nak? Ya, tentu adalah operasi perkalian. Ya, jadi operasi perkalian yang akan kita gunakan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, tulis dulu diketahui. Banyak ikan yang ditangkap setiap hari 9/4 kg. Yang ditanya, banyak ikan yang dapat ditangkap selama 6 hari. Berapa banyak ikan yang dapat ditangkap selama 6 hari? Nah, jawab. Udah? Caranya 6 hari kali 9/4 kg. Nah, masih ingat kan bagaimana cara menyelesaikan perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran? Ubah semua bilangan ke bentuk pecahan biasa. Nah, 6 hari ya, bilangan asli itu kalau dijadikan pecahan maka dia berpenyebut 1. Bilangan asli atau bilangan bulat kalau dijadikan dia ke pecahan maka penyebutnya adalah 1 ya. Jadi 6 kita ubah ke pecahan biasa menjadi 6/1 kali. Nah, yang pecahan campuran ubah ke bentuk pecahan biasa. 9 kali 4 sama dengan berapa, nak?
Ya, bagus. 36 tambah 1. Oke, 37. Per, penyebutnya tetap per 4. Nah, setelah ini, setelah kita dapatkan dia sudah membentuk pecahan biasa, maka apa yang kita lakukan? Pembilang kali pembilang. Berarti 6 kali 37. Per penyebut kali penyebut 1 kali 4. Kita dapatlah hasil dari perkalian pembilang 222. Per hasil perkalian penyebut 4. 222 per 4. Masih ingat kan? 222 per 4 bagilah secara bersusun ke bawah. Dapat kitalah hasilnya 55 1 per 2. Ya, jadi jumlah ikan yang diperoleh yang dapat ditangkap selama 6 hari adalah 55,5 kilogram. Ya nak ya, bisa sampai di situ? Dipahami ya nak ya, dipahami. Kelemahan kamu itu sering tidak tahu membagi, menyederhanakan pecahan. Coba dulu kamu bagikan dulu 222 bagi 4. Ya kan? 22 bagi 4. Dapat kitalah 5. 5 kali 4 20. 20 letakkan di bawah 22 yang di depannya ya. Maka 22 kurang 20 sisa 2. Turunkan 2 yang belum kita bagikan. Dapat kita lagi 22. Nah, 22 bagi 4 dapat lagi 5. Nah, kalikan lagi 20. Kurangkan, sisanya berapa? 2. Jadi 55 2 per 4. Kan itu dia dapatnya karena 55 2 per 4. Nah, 2 per 4 itu sederhanakan lagi. Itulah menjadi 1 per 2. Ya, dari situ datangnya ini. Jadi kelemahan kamu itu dalam menyederhanakan pecahan ya. Coba diperhatikan nak. Selalu saya bilang gunakan apa? Faktor prima, gunakan faktor prima untuk mencarinya. Jangan, masih ada saya jumpai menggunakan kelipatan dia. 3, 6, 9, 6, 12, 18, baru di lingkar yang sama. Apa yang ibu jelaskan itu yang kamu gunakan ya nak ya. Gunakan dengan faktorisasi prima. Baik, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Nah, ini contoh soal nomor 2. Perhatikan ya nak ya. Gudang KUD menyimpan 39 seperempat ton beras. 39 seperempat ton beras. Beras tersebut akan dibagikan sama banyak kepada 6 toko beras. Dibagi kepada 6 toko ya nak ya. Berapa ton beras yang diperoleh setiap toko? Bagaimana caranya? Oke, kita perhatikan. Nah, dalam menyelesaikan soal cerita harus ditulis, diketahui, ditanya, dan jawab ya nak ya. Bagaimana ibu buat seperti ini, nanti kamu juga mengerjakan latihannya seperti ini. Nah, yang pertama diketahui, banyak beras di KUD, yaitu 39 seperempat ton. Banyak toko yang mau dibagi, 6 toko. Nah, pertanyaannya, berapa ton beras yang diperoleh setiap toko? Nah, 39 seperempat ton ya akan dibagi ke 6 toko. Maka operasi apa yang kita pakai? Dibagi. Ya, dibagi berarti operasi pembagian yang kita pakai. Berarti jawabnya 39 seperempat ton dibagi 6. Udah? Nah, untuk menyelesaikan ini apa yang kita lakukan? Kembali ke tadi. Ubah semua pecahan ini ke bentuk pecahan biasa. Pecahan campuran dibagi dengan bilangan asli. Ubah. Ya, dapat kitalah 39 kali 4, 156, tambah 1, 157, per, penyebutnya tetap 4. Ya, ton, bagi. Tadi saya sudah katakan bilangan bulat ataupun bilangan asli. Jika diubah ke pecahan, maka dia memiliki penyebut 1.
Sehingga pecahan biasanya adalah 6/1. Udah? Nah, kemudian saya kan sudah jelaskan bagaimana pembagian, ya, menghitung hasil pembagian dari pembagian pecahan. Nah, yang dibalikkan itu adalah bilangan yang kedua, bukan bilangan yang pertama. Ya, yang dibalik itu adalah ketika operasi berubah menjadi perkalian. Kalau di sini kan dibagi. Nah, begitu dia menjadi perkalian, bilangan pertama ini tetap, tapi yang berubah adalah bilangan kedua. Kalau di pembagian tadi dia 6/1, maka di perkalian dia menjadi 1/6. Nah, setelah seperti ini bentuknya, setelah dia masuk kepada operasi perkalian, kalikanlah pembilang. 157 kali 1, 157. 4 kali 6, 24. Jadi dapat kita lah 157/24, hasilnya adalah 6 13/24 ton. Kalau memang kamu sudah memahami, kamu mendengarkan apa yang Ibu jelaskan, pasti mudah kamu mengerjakannya. Ya nak ya? Jadi pahami yang pertama KPK FPB. KPK digunakan ketika menyamakan penyebut pecahan. FPB digunakan ketika kita menyederhanakan pecahan. Nah, kita perhatikan pecahan di sini, pecahan biasanya 13/24. Ya, 13/24 ini tidak bisa lagi kita sederhanakan, makanya Ibu sampai di sini stop. Ya, sehingga hasilnya adalah 6 13/24. Karena memang tidak bisa lagi disederhanakan. Karena 13 itu adalah bilangan prima, ya. 24 itu adalah bilangan genap yang masih bisa diuraikan lagi. Tapi 13 itu tidak bisa lagi diuraikan. Dan 24 bukanlah kelipatan 13, atau 13 bukanlah kelipatan 24. Jadi coba kamu cari, bisa nggak disederhanakan? Ya, karena ini menurut Ibu sudah tidak bisa lagi disederhanakan, makanya sampai di sini dia. Jadi hasilnya adalah 6 13/24 ton lah yang didapat setiap toko. Mudah kan? Nah, jadi tugas kamu lihat ini. Ada 3 soal. Ya. Di kelas Siti dan teman-temannya melakukan praktik membuat kue. Setiap 1 kali membuat adonan membutuhkan 2/4 kilo. Ya, 2/4. Kalau saya membuat kue, sekali buat saya butuh 2/4 kilo. Nah, kalau ada 18 kilo di situ, kalau ada 18 kilo tepung, berapa kalilah si Siti membuat kue? Ya kan? Coba pahami. Jadi ketika kamu menentukan apakah dia operasi perkalian, apakah dia operasi pembagian, pahami dulu kalimat soal. Setiap membuat kue, saya butuh 2/4 kilo. Nah, sekarang ada tepung 18 kilo. Berapa kali saya bisa membuat kue dari 18 kilo ini? Nah, coba dikali atau dibagi, kamu tentukan sendiri. Ya, pahami kalimatnya. Pak Bahar membeli 8 papan di toko bangunan. Panjang tiap papan 4/5 meter. Berapa meter panjang? 8 papan. Tuh, waga 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setiap papan itu 4/1/5 meter. Berapa meter papan seluruhnya? Nah, kamu juga menentukan di sini apakah dia dikali atau dibagi. Pahami kalimatnya. Yang ketiga, sebidang kebun berbentuk persegi dan panjang sisi 5/2/3 meter. Berapa meter keliling tersebut? Tahu keliling persegi ya? Persegi itu adalah panjang sisinya sama. Ya, panjang sisinya sama. AB, BC, CD, DA itu sama-sama panjang sisinya. Nah, berapa meter keliling kebun? Berarti kan kelilingnya 4 ini, segi 4. Berapa dia? Nah, dikalikah atau dibagi? Ada berapa sisinya? Ada 4 sisi dia. Nah, berapa kelilingnya? Nah, kamu yang menentukan apakah dia dikali atau dibagi. Oke? Nah, sampai di sini pertemuan Ibu. Tolong dikerjakan dengan benar. Pahami kalimatnya. Oke? Sampai jumpa hari berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.